Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Ifriza Febriana Rahmi dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, offering B mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu hakikat dari sila pertama Pancasila. Kita mulai dari sebuah ungkapan saking paraning dumadi yang memiliki arti bahwasannya Tuhan merupakan causa prima atau Tuhan merupakan sumber sekaligus tujuan kembali dari semua makhluk yang ada di dunia. Dan pada dasarnya, semua kehidupan ini berasal dari Tuhan dan akan kembali pula kepada Tuhan, termasuk kita sebagai manusia yang nantinya memiliki tujuan untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kita juga bisa memahami bahwasanya Tuhan memiliki sifat esa, tunggal atau satu, yang artinya Tuhan tidak dapat diseragamkan atau diserupakan oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena keberadaannya adalah mutlak atau tunggal. Seluruh masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang berketuhanan. Hari ini dapat kita lihat sejak zaman prasejarah, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya keberadaan Tuhan. Dan dengan adanya sistem kepercayaan, kita dapat melihat dari berbagai macam peninggalan-peninggalan sejarah pada masa ini. Seperti menhir, kemudian Punden Berunda, yang mana hal tersebut merupakan peninggalan pada zaman prasejarah yang ditemukan bersamaan dengan fosil-fosil manusia purba. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwasannya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia, mulai dari kerajaan Islam, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya memang sejak dahulu masyarakat Indonesia ini sudah mengenal adanya sistem kepercayaan atau berketuhanan. Selain itu, kita juga bisa memahami bahwasanya masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam sistem kepercayaan. Sampai sekarang pun, kita bisa mengenal ada 6 macam agama yang diantaranya yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama tersebut? Caranya adalah yang pertama, tentunya kita harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, kita juga harus menghormati dan saling menghargai perbedaan agama terhadap satu sama lain. Karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia kita harus menghargai satu sama lain. Kita harus mampu hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan saling melindungi terhadap satu sama lain, serta tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya adalah hakikat dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan memulainya dengan kajian manusia sebagai subjek yang merupakan pelaku utama dari kehidupan. Manusia merupakan khilafah atau pemimpin dalam kehidupan di dunia. Oleh karenanya, manusia harus bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan alam semesta yang telah dititipkan oleh Tuhan. Dan kelak manusia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana cara ia mengelola serta memanfaatkannya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita harus menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain, dan masing-masing memiliki hak asasi yang sama, serta harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan tentunya, kita juga harus berlaku adil dan beradab.
Adil di sini dapat dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, dengan tidak menghendaki adanya diskriminasi atau perbedaan satu sama lain, baik perbedaan suku, ras, gender, ataupun perbedaan yang lainnya. Dan dapat kita ketahui bahwasanya manusia harus memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur. Sebagai manusia harus mampu menempatkan diri sesuai dengan kebiasaan atau norma dan sopan santun yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya, kita semua adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi manusia yang sama. Masyarakat Indonesia sendiri kita kenal sebagai masyarakat yang berkemanusiaan, masyarakat yang sikapnya ramah dan perilakunya santun, serta tidak pernah memandang rendah bangsa lain. Selain itu, masyarakat Indonesia juga selalu menempatkan manusia sebagai manusia, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal. Tentunya, prinsip tersebut harus senantiasa kita junjung. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya masyarakat Indonesia memang terdiri atas berbagai keberagaman, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua Pancasila? Nah, caranya adalah dengan memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya dengan menghormati dan menghargai satu sama lain, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Terus masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Selain itu, kita juga dapat mewujudkan aktualisasi dari hakikat sila kedua dengan saling mencintai dan mengembangkan sikap tenggang rasa kepada sesama manusia. Sebagai seorang manusia tentunya kita memiliki hati nurani yang bisa merasakan bagaimana ketika saudara kita sedang mengalami kesulitan. Hendaknya kita bisa mengaktualisasikan sikap saling tolong-menolong dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah hakikat dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya, tentunya manusia harus bersatu, harus saling membantu, bekerja sama, dan saling melengkapi dalam mengisi kekurangan masing-masing. Persatuan sendiri dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua hal, yaitu persatuan antara manusia satu dengan manusia yang lain, dan persatuan antara manusia dengan tanah tumpah darah atau tanah tempat ia dilahirkan atau melangsungkan kehidupannya. Perpaduan antara beberapa persatuan tersebutlah yang kemudian melahirkan rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, atau rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Indonesia sendiri pada mulanya dipakai untuk menyebut penduduk yang berada di kawasan Kepulauan Hindia. Oleh bangsa Indonesia sendiri, nama Indonesia ini dipergunakan semenjak zaman pergerakan seperti pada Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, yang kemudian berujung pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kemudian sebutan Indonesia dipakai untuk bangsa dan negara bekas jajahan Hindia Belanda yang berada di kawasan Asia Tenggara mulai dari Sabang sampai Merauke. Nama Indonesia ini bersifat dinamis, yang artinya selalu berubah-ubah mengikuti kondisi perkembangan zaman masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman, mulai dari suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Akan tetapi perbedaan yang ada tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan. Walaupun Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman atau perbedaan, akan tetapi Indonesia tetap satu lantas. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga Pancasila? Caranya yaitu dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menempatkan kepentingan umum atau kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,
dengan mengembangkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, mengembangkan sikap nasionalisme dan rasa cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Seperti pada masa pandemi yang pernah kita lalui bersama selama kurang lebih 2 tahun, dalam menghadapi pandemi tersebut tentunya bangsa Indonesia memerlukan kerjasama dari berbagai elemen atau pihak, termasuk kita sebagai masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan saja, akan tetapi juga termasuk tanggung jawab dari kita seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Kita harus memiliki kesadaran bahwasanya pandemi tersebut dapat menimbulkan berbagai macam problematika, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial budaya. Oleh karenanya, kita harus saling menjaga satu sama lain, sehingga kita bisa melewatinya secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah hakikat dari sila keempat Pancasila. Hakikat dari sila keempat ini berarti kepemimpinan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Dalam mengambil keputusan, kita harus mengedepankan akal sehat dan kearifan yang mempertimbangkan kepentingan bersama, dan juga harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menempatkan dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagai kepentingan bersama. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus berorientasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menghadapi setiap problematika atau permasalahan. Lantas bagaimana cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat ini? Nah, yang dapat kita aktualisasikan adalah dengan mengakui persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu problematika atau permasalahan, lalu juga menghormati dan menjunjung tinggi hasil keputusan yang telah disepakati dari musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat yang telah dikemukakan oleh orang lain, kemudian selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum dengan berlandaskan pada asas luber jurdil. Dan yang terakhir adalah hakikat dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang tidak hanya melihat dari segi hukum saja, akan tetapi juga keadilan yang melihat dari segi ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai dan etika sosial dalam hidup bermasyarakat. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang dapat membawa manfaat, yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dapat melindungi golongan yang lemah, dan juga dapat menyejahterakan semua pihak, tidak hanya berorientasi pada kebenaran dan kemenangan semata, tetapi keadilan yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, keadilan harus dapat membawa kemakmuran atau kesejahteraan. Antara keadilan dan kemakmuran harus dicapai secara seimbang. Akan tetapi, harus tetap mengutamakan atau mendahulukan keadilan di atas kemakmuran. Dan cara kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila adalah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, berlaku adil terhadap sesama, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, tidak berperilaku konsumtif, menghargai hasil karya orang lain,
mendukung upaya pemerintahan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan berlaku adil terhadap satu sama lain. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima ini harus mampu kita implementasikan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Kita harus bisa mengimplementasikannya baik dalam pola pikir, pola sikap, maupun pola tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.